Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama saya Cek Ahmad. Kita ada di podcast Teman Ngopi. Seperti biasa, seruput kopinya, nambah ilmunya. Kesempatan kita kali ini, kita akan ngobrol bareng dengan, ya tentunya seseorang nih. Beliau ini adalah salah satu tokoh intelektual NU yang mendedikasikan dirinya untuk meneliti terkait isu minoritas, ya, dan beliau adalah salah satu yang concern betul soal itu, dan salah satu juga adalah yang diteliti beliau ini soal isu Papua. Nah, pada tahun 2018 yang lalu, nih beliau ini menulis buku yang berjudul Gus Dur, Islam Nusantara dan Kewargaan Bhinneka, Upaya Penyelesaian Konflik Aceh Papua tahun 1999 sampai 2001. Nah, itu buku itu diangkat dari disertasi beliau ini. Wah, ini memang dari dulu senengnya riset-riset gitu. Nah, siapa lagi kalau bukan beliau ini adalah Mas Suaidi. Ya, Ahmad Suaidi biasa dikenal publik. Nah, biasa dipanggil itu Mas Suaidi. Halo Mas Suaidi. Selamat malam, Cai. Apa kabar? Baik-baik ya. Malam, baik Sehat. Mas. Alhamdulillah. Ya. Saya seneng ini kalau ngobrol sama Mas Suaidi ini. Eh, Energinya itu muda terus gitu kan. Emang, emang. Iya, ini Mas Aidi itu sekarang aktif di Lembaga Ombudsman Republik Indonesia. Gitu yang bentar lagi juga mau periodenya mau selesai nih. Nah, dan insya Allah akan lanjut Mas Aidi ya ke Amin, periode amin. berikutnya, dan juga menjadi dosen sekaligus dekan di Unusia, Universitas NU Indonesia. Iya. Nah ini Fakultas Islam Nusantara, jangan lupa. fakultasnya Islam Nusantara. Wah ini satu-satunya fakultas di Indonesia, Fakultas Islam Nusantara ya di Unusia ini. Nggak ada di tempat lain. Gitu, ini fakultasnya baru ini guys. Nah, ya masuk ID, ini langsung aja deh. Ya. Ini kan masa pandemi nih. Biasanya Hmm. masuk ID dengan aktivitas penelitiannya, risetnya, dan yang lainnya gitu pasti kan sering pergi kemana-mana kan. Ya. Nah ini pandemi membuat banyak orang itu sedikit mengurangi, bukan sedikit lah, banyak mengurangi aktivitas di luar gitu ya. Nah Hmm. ngomong-ngomong, ini aktivitas masuk ID di saat pandemi ngapain aja ini Mas? Apakah tetap riset pustaka, atau kemudian ada aktivitas lain nih? Ya, mengerjakan pekerjaan seperti biasa di Ombudsman, hanya saja di rumah ya, WFH. Sebagian besar di rumah. Saya sudah tidak keluar kota mungkin 3 bulan ya, apa 4 bulan. Jadi hiburan satu-satunya adalah kalau Sabtu atau Minggu ke kebun. Waduh, punya kebun ini ya. Nah, ya itu macul ya. Kemarin malah jatuh dari pohon apa? Masya Allah, iya. Kelapa. Teman-teman ini, Mas ID Iya. kemarin sempat dapat musibah jatuh gitu kan, berkebun. Udah lama nggak beraktivitas kebun, gara-gara pandemi jadi berkebun. Ya, ada satu musibah ini jatuh gitu ya. Alhamdulillah nggak parah Mas ya. Insya Allah, amin. Ya. Dan di samping mengerjakan itu ya memang pekerjaan utama saya itu boleh dibilang menulis ya, membaca dan menulis. Jadi kalau ke kantor itu sampingan aja. Sampingan aja. Apalagi pandemi ya, ya udah kerjanya nggak di kantor lagi, kerjanya di rumah gitu kan. Iya, ya ngomong-ngomong soal tadi masuk ID, yes, aktivitas Ya. wajibnya ya menulis, membaca gitu, dan yang menjadi concern tulisan masuk ID kan juga soal isu-isu minoritas nih. Nah, apa sih yang melatar belakangi masuk ID itu mendalami isu-isu seperti itu, Mas? Kalau boleh dibagi nih, teman-teman yang lain perlu tahu kayaknya. Ya, jadi sejak mahasiswa ya, waktu saya di Majalah Arena, saya pernah memimpin Ya, Majalah ya. Arena, baik sebagai pemimpin redaksi maupun sebagai pemimpin umum.
waktu itu arena boleh dibilang bersama-sama dengan Mas Imam Aziz dan Mas Munim DZ ya. Itu boleh dibilang yang paling inilah apa trendsetter pers mahasiswa waktu itu, termasuk kritisisme terhadap pemerintah Soeharto. Nah, kita punya semacam aliansi dengan teman-teman di UGM, di Satya Wacana terutama waktu itu. Jadi saya punya pengalaman bergaul dengan teman-teman non-Muslim itu sudah sangat awal. Bahkan saya biasa diskusi di Kentungan ya, di apa namanya, di pusat Katolik itu. Biasanya mereka kalau diskusi itu jam 4 sampai jam 7. Jadi ada sholat maghrib di situ. Dan saya biasanya minta sholat maghrib itu di kapel. Tahu kapel ya? Ya, tahu. Kapel itu kayak musola kecil itu. Musolanya lah ya. Musolanya Katolik. Dan kebetulan di musola itu ada patung Bunda Maria yang besar dan di sebelah barat. Jadi sholatnya menghadap Bunda Maria. Nah, jadi pergulatan saya dengan minoritas katakanlah itu sudah lama sekali, dan kemudian saya di Intervide, dan dari situ saya bergaul dengan riset-riset tentang minoritas gitu. Nah, itu berarti tahun 80-an Mas ya? Ya, akhir 80-an ya. Akhir 80-an. Mungkin ya, sampai 90-an. Nah, saya terus interreligious dialog ya, itu kegiatan saya yang lebih banyak setelah saya keluar dari IAIN. Waktu itu sempat di Intervide, tempat di P3M. Tapi intinya adalah terutama pasca reformasi itu kan banyak gerakan-gerakan yang radikal konservatif ya, yang memojokkan minoritas ya, bukan hanya minoritas non-Islam, tapi juga minoritas di dalam Islam seperti Ahmadiyah, Syiah dan lain sebagainya. Nah, saya kemudian mengembangkan riset lebih lanjut ke keluar Indonesia ya. Saya pernah 3 bulan di Thailand Selatan, 3 bulan di Filipina Selatan, pernah di Singapura, pernah di Penang, di Bali, di NTT dan seterusnya. Jadi saya mengembangkan itu. Dan jadi kalau di negara-negara non-Islam seperti di Filipina dan Thailand, saya menulis tentang minoritas Muslim. Tapi kalau di Indonesia, saya menulis minoritas non-Muslim. Gitu. Oke. Pokoknya misalnya, yang minoritas lah ya Mas ya? Iya, di Singapura minoritas Muslim, di Bali minoritas Muslim, di NTT minoritas Muslim. Tapi di Jawa itu, di Kalimantan, di Sumatera itu minoritas non-Muslim. Iya. Nah, yang paling berkesan bagi saya adalah waktu itu saya mau meneliti di Thailand Selatan. Sudah dari rumah saya sudah dipesenin nggak usah berangkat karena keadaannya gawat, lagi perang. Ya. Lagi panas. Udah, saya ke Bangkok, semua teman di Bangkok bilang jangan berangkat. Tetapi saya punya teman 1 orang di Thailand Selatan, itu seorang fasilitator perdamaian. Jadi dia bilang saya konsultasi sama dia berangkat aja. Nah, saya berangkat ke Thailand Selatan, dijemput oleh teman saya ini. Saya kaget karena ternyata di sebelah kiri dia adalah pistol. Jadi, kok membawa pistol? Ya, ini kegiatan saya harus pakai pistol. Dia cerita bahwa dia sudah kehilangan 3 sopir. Karena ditembak mati. Dia sudah kehilangan 3 supir. Dan dia akhirnya nyupir sendiri tapi bawa pistol. Jadi waktu itu di situ sedang sangat gawat ya. Tetapi setelah saya masuk ke daerah itu ternyata saya merasa sangat tenang ya. Artinya tidak merasa terancam. Ya memang ada bom kadang di pasar, kadang di
bis gitu, kadang di mana di publik gitu. Tapi saya kalau mau mati ya mati aja gitu. Nah akhirnya saya benar justru ingin mendalami bagaimana sih perasaan orang situ dalam kehidupan sehari-hari, sehingga saya mencoba naik ojek, naik angkot, naik bis antar kota, naik ini tuh di sana. Sehingga ya saya ke pesantren, jadi saya memang sengaja mencoba hidup di publik, termasuk di pasar dan seterusnya gitu. Ya itu di daerah Patani kan Mas ya? Ya, di Patani. Patani itu kan salah satu provinsi sebenarnya. Yang konflik itu ada 3 provinsi. Ya, dan info yang saya dengar itu katanya Mas Suaidi sekarang di blacklist sama pemerintah Thailand ya? Ya, jadi ke tahun lalu ya saya ke Bangkok. Saya kan banyak menulis ya. Menulis itu saya sangat kritis dengan pemerintah Thailand terhadap kebijakannya terhadap Thailand Selatan. Mungkin mereka menulis mencatat nama saya. Tapi saya kalau menulis kan selalu dengan nama Ahmad Suaidi pakai Y. Tapi di paspor saya itu beda. Jadi beda. Ketika ke Bangkok terakhir itu saya curiga ketika keluar ini imigrasi itu. Orangnya itu membawa paspor saya itu bolak-balik gitu. Kenapa saya bingung gitu. Kenapa gitu. Nah, setelah saya lolos, ternyata saya ketemu teman saya yang aktivis human rights di Asia Tenggara. Dia bilang nama Anda sudah di blacklist di intelijen militer Thailand gitu. Nah, habis itu saya datang ke kedutaan Indonesia di Bangkok. Saya juga diberitahu nama Anda itu sudah di daftar militer, di daftar ini. Thailand itu kan sangat militeristik ya, lebih dari seperti Orde Baru lah kira-kira. Jadi hampir saja saya diekstradisi kalau seandainya mungkin mereka agak, karena nama saya kan secara formal tertulis itu kan Ahmad Suaidi. Nah, betul. Di paspor itu Suaidi, mungkin mereka agak bingung juga. Ya, itu untungnya nama populer dan nama asli berbeda, itu untungnya ternyata di situ Mas ya. Ada untungnya. Ini saya menduga ya, karena dia bolak-balik itu imigran. Iya. Aduh, ya. Nah, tapi soal isu-isu minoritas, Mas, apakah Mas Suaidi tertarik juga dengan isu minoritas ini karena tertarik juga dengan situasi konflik, apa yang menyebabkan konflik ini gitu, yang notabene sebagian besar minoritas pasti jadi korban nih, gitu kan? Dan ini juga menjadi satu upaya ketika kita meneliti isu-isu minoritas, upaya mewujudkan satu perdamaian di situasi tertentu itu gitu. Apakah semacam itu Mas yang kemudian dituju oleh Mas Suaidi ketika meneliti isu-isu minoritas? Iya, jadi fokus saya itu sebenarnya ke kewarganegaraan ya, kewarganegaraan. Jadi pada umumnya yang saya perhatikan adalah konflik vertikal. Ya, jadi antara warga negara minoritas dengan negara. Negara itu bisa provinsi, bisa kabupaten, bisa nasional. Jadi misalnya kalau saya meneliti di Patani itu ya antara masyarakat Patani dengan pemerintah. Dengan pemerintahnya. Jadi kebijakan pemerintah mengenai minoritas. Jadi saya kurang tertarik juga, tapi biasanya fokusnya tidak dengan misalnya antara Muslim mayoritas dan Muslim minoritas gitu. Ya saya membaca itu juga, tapi itu hanya sebagai background. Tapi yang menjadi fokus saya adalah kebijakannya. Kebijakannya terkait dengan pemenuhan hak-hak kaum minoritas itu ya di sebuah negara gitu ya. Dan ini juga tidak hanya di Thailand yang tadi Mas Suaidi cerita, juga Mas Suaidi di Filipina yang kebetulan saya juga pernah bareng sama Mas Suaidi itu dulu di Mindanao Mas ya.
Ya, ya. Dan itu ada cerita menarik. Ini perlu diceritain nih Mas Aidi. Gimana yang berkesan juga ketika masuk ID masuk ke sebuah pulau di Kepulauan Mindanao dan ternyata itu adalah markasnya apa Mas kelompok apa itu? Ya, apa yang garis kerasnya Mindanao itu? Ada apa ya? Ya, lupa. Hizbullah apa ya? Bukan ya? Bukan. Yang suka menculik ya. Ya, itu kan strategi mereka kan mesti menculik warga negara asing, kemudian minta tebusan gitu-gitu kan. Dan ternyata Mas ID udah sampai ke sana kan gitu. Itu gimana ceritanya itu Mas? Awalnya gimana itu? Ya, itu saya jadi mengerikan itu. Ya, jadi di dua daerah itu, di Filipina Selatan dan di Thailand Selatan, itu saya meneliti bagaimana civil society ya. Jadi kalau kelompok kelompok politik yang memperjuangkan kemerdekaan itu kan sifatnya lebih ke politik. Nah, saya meneliti lebih ke kelompok-kelompok civil society-nya. Nah, saya ketemu dengan gerakan perempuan, dengan pengajian, dengan segala macam kelompok, baik yang Muslim maupun yang Katolik dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nah, pada saat itu ada pertemuan ulama nasional, tapi tempatnya di Mindanao. Nah, saya kenalan dengan beberapa pemuka agama daerah itu. Nah, salah satunya itu berasal dari Pulau Basilan. Ya, Pulau yang sebagai markas utama dari gerakan apa kok? Tiba-tiba lupa ya. Iya, aku juga tiba-tiba lupa ya. Jadi yang suka kasih tulisan lah di video ini nanti, Jok. Jadi saya berkenalan dan orangnya menarik dan sangat sederhana penampilannya dan doktor dari Malaysia. Saya tertarik dengan omongan dia. Lalu dia ngasih alamat, ngasih nomor WA juga. Nah, saya ke Basilan, saya kunjungi gitu orangnya, dan itu agak masuk ke dalam, dan orangnya ternyata sederhana sekali. Dia rumahnya biasa sekali, pakai gedek itu, dan hidupnya itu jual saset ya, saset kopi, teh apa gitu. Warung-warung kayak warung biasa. Dan saya kesananya setelah naik kapal gitu, saya naik motor, ojek ya. Ojek. Jadi saya memang sengaja ya, dan ingin mendalami betul di daerah-daerah itu. Jadi saya ingin alamiah gitu ya, naik ini gitu. Pengen merasakan langsung lah ya situasinya. Nah, setelah ketemu, ngobrol lama segala macam, memang dia kelihatan ya, cara ngomongnya itu sangat radikal lah gitu. Nah, baru setelah saya pulang, baru diberitahu bahwa kiai tadi itu adalah anggota tadi itu. Waduh, saya kok lupa ya. Anggota kelompok itu gitu. Iya. Nah, untung kamu bisa pulang katanya gitu. Nah, itu kan ketika pertemuan ulama kan memang ada perwakilan-perwakilan gitu. Jadi ya termasuk mereka yang sangat keras juga dipanggil, diundang. Nah, aku ingat Mas namanya Abu Sayyaf. Kelompok Abu Sayyaf. Ya. Jadi kelompok Abu Sayyaf ini secara historis sebenarnya itu dulu bagian dari MNLF ya, Mindanao National. MNLF ya, Moro National Liberation Front. Moro National Liberation Front. Nah, ketika Nur Misyari, pemimpin mereka itu berdialog dengan pemerintah pusat, dia pemimpin Abu Sayyaf ini nggak setuju, sehingga dia keluar. Ini sebenarnya Mufarokoh yang ini sebenarnya kelompok yang sangat idealis ya. Tetapi ketika setelah dia Mufarokoh, lalu dikejar-kejar polisi dan tentara, kehabisan bekal. Nah, lalu jadi perilakunya jadi begitu karena kehabisan bekal. Ya, pada dasarnya tadinya sebuah kelompok yang sangat idealis, tapi kehabisan bekal. Iya, dan historinya kan
mereka itu menculik salah satu tokoh biasanya sebuah negara gitu ya, warga negara asing gitu, kemudian minta tebusan. Nah, kalau misalkan salah culik, ya nggak ada pilihan, nggak mungkin dilepaskan, ya udah, ya selesai gitu Mas ya, biasanya gitu. Ya, jadi biasanya gini, jadi menculik itu bisa bersifat acak. Jadi orang siapa menculik, lalu dia jual culikan ini ke kelompok tertentu, misalnya 1 juta. Oleh kelompok ini dijual lagi ke yang lebih besar 10 juta. Nanti sampai kelompok yang paling elit yang bisa bernegosiasi dengan apa? Dengan kedutaan. Dengan kedutaan ya, dengan wakil negara. Jadi sangat apa namanya ya? Acak gitu. Jadi sangat berbahaya sebenarnya. Jadi saya pernah ketemu seorang Romo ya, yang pernah diculik dan dia sempat frustasi. Tapi kemudian dia dilepas, dan setelah dilepas dia pulang dulu ke Eropa, belajar lagi, bahkan belajar Islam dia di sana. Kemudian setelah beberapa, kalau nggak salah 5-7 tahun, kembali lagi di situ, kemudian membuat komunitas perdamaian di sana. Mantap. Ada yang dilepas, ada yang kalau nggak ditebus ya bisa dibunuh beneran. Udah gitu, selesai lah sudah gitu ya. Dan ya itu salah satu saya kira resiko terbesar ya, meneliti isu-isu minoritas, konflik gitu, apalagi di negara yang kita tidak begitu tidak begitu paham petanya, peta daerahnya gitu, karena itu bukan wilayah kita juga. Nah, tapi kalau pengalaman yang di Indonesia, Mas, ada yang berkesan nggak ketika Mas Suaidi meneliti isu-isu minoritas di Indonesia? Di Indonesia tidak, karena waktu saya meneliti Papua dan Aceh itu sebenarnya sesudah peristiwa yang saya teliti terjadi, yaitu yang saya teliti kan 99 sampai 2001 itu puncak dari konfliknya sebenarnya. Ya, betul. Nah, saya meneliti sana itu 2014. Jadi relatif sudah sebenarnya tidak ada penculikan, tetapi memang sudah nggak seperti dulu. Ya, cuman ya meneliti Aceh dan Papua yang saya tinggal di Jakarta, cari duitnya itu susah bagaimana. Kamu bayangkan kuliah biaya sendiri, meneliti biaya sendiri dengan nekat. Dan saya waktu itu sudah tidak di Wahid Institute ya, waktu ngambil ini. Memang saya keluar dulu untuk menulis gitu. Jadi seninya itu banyak sekali, bagaimana cari duitnya, bagaimana. Jadi itu benar-benar 99% itu idealisme gitu. Jadi itu lebih ke ininya kan. Ya, dan itu kan masuk ID jadi disertasi kan? Iya. Nah, penelitian itu memang untuk disertasi. Untuk disertasi, iya itu. Jadi saya kalau Anda baca di disertasi saya itu kira-kira saya bertemu dengan tokoh itu masing-masing 25 orang. Papua 25 orang, Aceh 25 orang. Itu bukan yang ngobrol di pasar, ngobrol di jalan, ngobrol di angkot. Yang 25 adalah tokoh ya. Tokohnya termasuk tokoh yang dekat Gus Dur ya, kabinetnya Gus Dur. Misalnya kayak Pak Mahfud, Marsila, itu di luar itu. Mungkin ketemu 40 orang lah. Wah, gila. Waduh. Itu kalau nggak punya pengalaman dari awal ya capeknya minta ampun itu. Ya untungnya Mas Waidi sudah pengalaman di isu itu dan juga soal meneliti dan ada nekatnya juga. Ada nekatnya. Ya ini juga bagi teman-teman yang baru nggarap skripsi gitu, ya itu masih kecil gitu dibanding apa yang sudah dikerjakan Mas Suaidi dengan disertasinya ini. Saya memang berpetualang ini sejak SMA ya. Saya karya tulis SMA itu, saya waktu itu di Kebumen di Man, itu saya menulis tentang sebuah pesantren di Bali. Jadi saya ke Bali itu naik truk, kemudian naik
kereta dan lain-lain sampai ke Bali. Memang ingin ke Bali, muter-muter, ketemu sebuah pesantren, lalu tinggal di situ beberapa hari, nunut makan segala macam. Nah, ditulis. Jadi memang sejak SMA sudah berusaha untuk senangnya berpetualang, kuliahnya kemudian di IAIN. Nah, sekarang UIN gitu ya. Masuk IT generasi IAIN ini. Tahun 80-an akhir sampai 90-an gitu kan, aktivis, ketua di Arena, ya sudahlah jadi trendsetter ya tadi bareng sama Mas Imam Aziz dan sebagainya. Tapi ada kalau yang bukan berkaitan dengan langsung dengan isu minoritas, saya punya pengalaman dengan Mas Imam Aziz meliput kasus Kedungombo, tahu ya Kedungombo? Ya. Itu adalah sebuah proyek yang dibantu oleh Bank Dunia, tapi diprotes oleh masyarakat karena terjadi pemaksaan dan lain sebagainya. Sempat dikepung oleh militer. Saya 2 kali kena peristiwa. Yang pertama adalah ketika saya di Arena, saya datang bersama Mas Imam Aziz, tinggal di rumah RT kalau nggak salah atau RW waktu itu. Nah, itu kan sudah dikepung militer tuh, kampung itu sebenarnya. Mungkin mereka tidak tahu saya bersama Mas Imam itu masuk ke tinggal di rumah RT. Di rumah warga. Tetapi ketika keluar, saya diantar oleh Pak RT, saya dilepas ke Jogja, Pak RT-nya ditahan. Ditahan oleh tentara. Tapi kan nggak bisa apa-apa kan. Jadi ya berdoa lah gitu. Kami kan juga. Tapi itu kami tulis di Arena, di majalah Arena, itu dijadikan disertasi. Maksudnya dikutip dalam sebuah disertasi Adi Condro Itu bilang ini pertama kalinya pers Islam itu memuat kasus Kedungombo. Sebelum ada yang lainnya gitu. Kemudian yang kedua, itu tadi di Boyolali ya. Yang kedua, setelah saya tamat, saya magang di Tempo, di majalah Tempo Jogja, ditugaskan untuk meliput ada demonstrasi rakyat di Kedua, tapi bagian ini mana? Setelah Solo Sragen. Nah, waktu itu demonya adalah ABRI masuk desa. Nah, saya dari Sragen saya sewa ojek langsung ke rumah RT alamat untuk wawancara. Di tengah-tengah wawancara saya sedang merekam, itu ada tentara masuk rumah, krok, 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 gitu. Bayangan ya. Pasukan itu. 2 orang, yang satu nunggu di pintu, yang satu masuk itu, berdiri di depan saya sedang wawancara. Tapi Pak RT-nya itu tidak takut, jadi saya merasa tenang juga. Jadi ada tentara di situ, saya tetap wawancara aja. Enggak berhenti. Baru setelah selesai, saya dibawa ke markas ABRI Masuk Desa, AMD itu. Ya. Saya ditahan. Jadi kabarnya sudah sampai ke tentara kan cepat sekali, blok sampai sana. Ya. Nah, tapi kan saya membawa surat tugas dari Tempo, sehingga saya bisa negosiasi. Akhirnya saya akan dilepas, tapi saya bilang gini, kan ojek saya sudah saya baras suruh pulang, jadi saya khawatir lama kan. Nah, ketika saya mau dilepas, saya bilang saya sebagai wartawan tidak bisa hanya wawancara satu pihak, saya harus mendengar dari bupati. Nah, akhirnya saya diantar pakai mobil ke bupati untuk wawancara. Baru pulangnya dari bupati itu. Aduh. Ya itu bukan minoritas tapi orang tertindas juga kan. Ya, betul. Maksudnya isunya bukan minoritas. Ya, itu kan bagian dari pengalaman hidup Mas Suaidi ya sampai kemudian jadi sekarang. Artinya kayak ketika di Gedung Ombo itu sama Mas Imam Aziz dan kawan-kawan itu awalnya memang mau nulis atau kemudian advokasi bareng sama masyarakat Mas di situ. Nulis. Jadi waktu itu kan harus bikin proposal ke universitas ke institut kan, bikin proposal mau ini, tapi agak bohong-bohong dikit kan, orang institut kan tahu ini kasus Gedung Ombo gawat secara politik militer, tapi kita agak, jadi
saya pergi bersama Mas Imam itu dibiayai oleh institut, oleh universitas, gitu, pakai uang universitas, pakai uang arena maksudnya. Ya. Tapi tidak ada wartawan yang berani masuk sebenarnya di daerah itu karena udah dikepung oleh militer. Desanya itu udah dikepung oleh militer. Ya. Berarti karena Mas Aidi dan Mas Imam itu punya kenekatan yang lebih dibanding wartawan-wartawan lain berarti. Ya, karena sebelumnya kita sudah pernah demo, mahasiswa itu sudah pernah demo kerjasama IAIN, UGM, beberapa universitas, ISI kalau nggak salah, kemudian sama Satya Wacana. Jadi kita jalan dari mana batas waktu itu ke Bendungan. Bendungannya. Demo rame-rame. Ya dikawal oleh tentara demonya itu. Kalau mahasiswa sekarang saya kira tidak bisa membayangkan bagaimana demo berhadapan dengan militer, dengan popor. Yang awal tentara, sekarang kan yang awal polisi. Ya minimalnya dikawal satpam, Mas. Kalau demo di kampus. Kita bisa dipopor karena tentara dulu masih punya hak untuk mempopor mahasiswa. Ya Allah. Edan. Wah. Ya itu kan Mas Aidi mulai dari sesuatu menulis hal-hal yang memang ada ketidakadilan di situ. Kemudian tentu yang didorong adalah soal pemenuhan hak dan sebagainya sampai kemudian concern di isu-isu minoritas gitu kan. Dan yang mungkin menarik juga untuk kita bincangkan berkaitan juga yang bukunya Mas Aidi adalah terkait dengan Papua. Walaupun itu tidak hanya Papua ya di buku itu, ada Aceh dan Papua. Papua dan Aceh. Ya, kita coba ngobrol soal Papua deh, Mas. Karena sampai sekarang itu kan masih menjadi polemik ya. Walaupun di tahun ini masih ya naik turun lah. Persisnya 1 tahun yang lalu, bulan September juga, itu kan juga ada kasus yang sempat naik tuh, kasus Wamena, kerusuhan Wamena. Dan itu sampai teman-teman Gus Durian juga termasuk Mas Aidi harus ikut mengawal isu ini gitu, terjun dan sebagainya. Nah, ngomong-ngomong soal Papua nih Mas, mungkin Mas Aidi bisa cerita. Saya pengennya kita mulai dari Gus Dur dulu Mas, karena Gus Dur itu dari banyak cerita yang saya dapat, informasi yang dapat, baik teman-teman yang meneliti soal Gus Dur dan Papua, juga dari teman-teman Papua sendiri. Gus Dur adalah salah satu orang yang disenangi atau dicintai oleh orang-orang Papua. Dan satu-satunya presiden yang dihormati oleh orang-orang Papua. Bahkan sampai Gus Dur tidak ada. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan Gus Dur dalam kacamatanya Mas Aidi ini, dalam kacamata Mas Aidi, terkait dengan Papua, Mas, ketika jadi presiden tuh? Ya, saya mulai dari separatisme sebenarnya ya. Jadi saya di Thailand Selatan, Filipina Selatan, Rohingya, Aceh dan Papua itu sebenarnya mendalami tentang konflik separatisme atau konflik vertikal tadi dan bagaimana menyelesaikannya. Nah, jadi ketika akhir tahun 99 itu sebenarnya puncak dari tuntutan merdeka Aceh dan Papua. Karena apa? Karena pertama kebijakan Pak Habibie itu sebenarnya membatalkan daerah operasi militer DOM. Yang diberlakukan Orde Baru ya. DOM adalah mengirim pasukan non-organik, pasukan khusus untuk mengamankan. Jadi pendekatannya keamanan. Ya. Nah, ketika Habibie karena protes-protes itu DOM dibatalkan dan non-organik itu ditarik ke Jakarta. Tetapi yang terjadi justru kekerasan makin meningkat. Karena perlawanannya kan makin meningkat juga. Oke. Nah, kenapa perlawanan makin meningkat? Karena Habibie membuat Timur Timur merdeka ya, membuat plebisit ya. Ya. Sehingga
dengan melihat Timur Timur bisa merdeka, maka tuntutan mereka makin keras. Jadi inspirasi bagi teman-teman Papua. Ya, jadi target mereka adalah menyusul Timur Timur kira-kira. Ya. Tidak ada kompromi. Nah, ketika Gus Dur jadi presiden, Oktober 2099 itu adalah sedang puncak-puncaknya, demonstrasi setiap hari. Nah, saya menduga dan dari data-data yang ada, Gus Dur sebenarnya di kepala sudah punya rencana apa yang harus dilakukan dengan Aceh dan Papua. Karena selama ini Gus Dur itu bergaul dengan banyak elemen Papua ya, terutama pemimpin agama dan LSM, juga dengan Aceh. Jadi ketika begitu Gus Dur jadi presiden, Gus Dur punya kontak yang banyak di Aceh maupun Papua. Nah, Gus Dur bisa dikatakan melakukan pendekatan yang bersifat personal, jadi hubungan pribadi lah. Nah, di masa Orde Baru itu separatisme itu benar-benar dianggap musuh negara sehingga ditindas. Orang Papua bilang, kalau orang Papua bilang Papua itu ada 3 kemungkinan. Hilang tanpa nama, kemungkinan diculik atau dibuang ke laut dan lain-lain. Yang kedua ditembak di tempat, yang ketiga di penjara. Jadi betapa orang Papua itu ditindas luar biasa dari sisi sumber daya alam dieksploitasi seperti Freeport dan banyak lagi, bukan hanya Freeport, tapi dari segi hak mereka ditindas. Nah, Gus Dur datang dengan pembicaraan yang sangat terbuka. Pada tanggal 31 Desember itu Gus Dur ketemu dengan wakil-wakil Papua di seluruh Papua ya, bukan hanya di Jayapura, tapi seluruh Papua datang perwakilan, ada perwakilan perempuan, ada perwakilan gereja, ada perwakilan etnis, kelompok adat dan sebagainya datang bersama mereka. Nah, pada saat itulah Gus Dur memberikan nama Papua dan bahkan membolehkan mengibarkan bendera bintang kejora, menyanyikan lagu Tanah Papua yang selama ini dianggap sebagai melawan negara. Jadi kalau ada orang mengibarkan bendera itu bisa ditembak atau ditangkap. Begitu juga kalau menyanyikan lagu itu Tanah Papua dan juga menyebut Papua tadi. Tapi oleh Gus Dur semuanya dikasihkan. Nah, ketika Gus Dur mengasihkan itu mereka belum punya komitmen bahwa mereka akan tetap bersama Indonesia. Jadi Gus Dur ngasih itu mereka belum punya komitmen. Sehingga saya mengatakan bahwa Gus Dur itu ngasih keadilan dulu baru dituntut kesetiaan. Berbeda dengan strategi Orde Baru. Orde Baru itu ditindas dulu. Jadi Orde Baru itu kamu akui dulu kamu bagian dari Indonesia, baru saya ajak bicara. Nah, Gus Dur dikasihkan dulu, Papua silakan, ayo kita bicara. Gitu. Jadi dialog Gus Dur itu berangkat dari perbedaan 180 derajat untuk menjadi 0 derajat, ketemu gitu. Nah, itulah yang jadi di jurnal Indonesia itu ada dikutip seorang mengatakan merasakan pemberian Gus Dur tentang Papua dan bendera dan lain-lain itu menyebut sebagai baru kali ini saya dianggap sebagai manusia dan warga negara. Jadi itu adalah semacam pemberian martabat kemanusiaan. Itu yang membuat orang Papua saya kira tidak bisa lupa. Orang Papua tahu persis bahwa Gus Dur tidak akan pernah mau Papua merdeka, tidak akan pernah mau. Jadi Gus Dur itu terus terang kalau bicara dengan mereka, Anda boleh ingin merdeka, boleh berdiskusi tentang kemerdekaan, tapi tidak boleh mendeklarasikan kemerdekaan. Kamu minta apa saja boleh asal di atas meja ini.
negara Indonesia itu seperti meja ini. Kalau Anda keluar dari meja itu berarti keluar dari batas pembicaraan. Jadi Gus Dur secara terus terang bahwa Gus Dur tujuannya adalah untuk kesatuan Republik Indonesia, tetapi tanpa melarang mereka berbicara, tanpa larang mereka menuntut. Ya, artinya Gus Dur pakai strategi yang tadi Mas Suaidi bilang 180 derajat dari presiden sebelum-sebelumnya. Ya, enggak. Ya, jadi perbedaannya juga, tapi juga strategi negosiasinya. Kalau Orde Baru tadi kan akui dulu, baru kita bicara. Jadi kan kalau orang sudah sepakat buat apa? Sebenarnya dialog sudah tidak perlu. Nah, Gus Dur itu berdialog berangkat dari perbedaan. Anda ingin merdeka, kita ingin agar Anda ikut dalam Republik Indonesia. Mari kita cari titik temunya. Jadi kalau dialog itu ya berangkat dari perbedaan, bukan dari kesamaan. Baru dicari